Halo teman-teman, aku mau share sama kamu tentang sesuatu yang mungkin tidak kamu sadari bisa menghancurkan otakmu. Kebiasaan simpel yang kita lakukan sehari-hari bisa memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental kita. Jadi, apa itu kebiasaan simpel yang bisa menghancurkan otakmu? Mari kita simak bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita untuk mendapatkan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Kita akan membahas tentang kebiasaan simpel yang bisa menghancurkan otakmu. Jadi pastikan kamu tidak melewatkan video ini. Kamu pasti penasaran kan, apa saja kebiasaan simpel yang bisa menghancurkan otakmu? Aku mau mulai dengan membahas tentang dampak pornografi dan kecanduan pada otak. Kamu mungkin tidak sadari, tapi konsumsi pornografi yang berlebihan bisa memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental kita. Pertama-tama, aku mau jelaskan bagaimana otak kita bekerja saat kita mengonsumsi pornografi. Saat kita melihat gambar atau video yang bersifat seksual, otak kita akan melepaskan dopamin, yaitu sebuah neurotransmitter yang terkait dengan kesenangan dan kepuasan. Namun, jika kita terus-menerus mengonsumsi pornografi, otak kita akan mulai membentuk kecanduan pada dopamin tersebut. Akibatnya, kita akan merasa tidak puas dengan kehidupan seksual kita sendiri, dan kita akan terus mencari kesenangan yang lebih besar melalui pornografi. Kamu mungkin berpikir, apa yang salah dengan itu? Namun, masalahnya adalah kecanduan pada pornografi bisa memiliki dampak yang serius pada kesehatan mental kita. Kecanduan ini bisa menyebabkan kita merasa kesepian, tidak memiliki motivasi, dan bahkan depresi. Selain itu, kecanduan pada pornografi juga bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, terutama pasangan kita. Kita akan merasa tidak puas dengan kehidupan seksual kita sendiri, dan kita akan cenderung mencari kesenangan di luar hubungan kita. Aku juga mau membahas tentang bagaimana kecanduan pada pornografi bisa mempengaruhi struktur otak kita. Penelitian telah menunjukkan bahwa kecanduan pada pornografi bisa menyebabkan perubahan pada struktur otak, terutama pada bagian yang terkait dengan kesenangan dan motivasi. Akibatnya, kita akan merasa tidak memiliki motivasi untuk melakukan kegiatan lain yang seharusnya kita nikmati. Dan kita akan cenderung menghabiskan waktu kita untuk mengonsumsi pornografi. Kamu pasti ingin tahu bagaimana cara mengatasi kecanduan pada pornografi. Aku akan membahas tentang itu nanti, tapi yang terpenting adalah kita harus menyadari bahwa kecanduan pada pornografi adalah sebuah masalah yang serius yang memerlukan perhatian kita. Kita harus mulai mengenali tanda-tanda kecanduan pada pornografi, seperti merasa tidak puas dengan kehidupan seksual kita sendiri, atau merasa kesepian dan tidak memiliki motivasi. Jika kita menyadari bahwa kita memiliki kecanduan pada pornografi, kita harus mulai mencari bantuan dan dukungan dari orang lain, seperti keluarga, teman, atau bahkan profesional kesehatan mental. Setelah kita membahas tentang dampak pornografi dan kecanduan pada otak, sekarang mari kita lanjut ke cara mengalihkan energi dan membangun kebiasaan positif. Kamu pasti penasaran kan? Bagaimana caranya mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan yang lebih sehat dan bermanfaat? Cara pertama untuk mengalihkan energi adalah dengan melakukan aktivitas fisik. Olahraga atau kegiatan outdoor dapat membantu mengalihkan perhatian dan energi dari kebiasaan buruk. Misalnya, kamu bisa mencoba berjalan, berlari, atau bersepeda di pagi hari. Aktivitas ini tidak hanya membantu mengalihkan energi, tetapi juga dapat meningkatkan mood dan mengurangi stres. Selain itu, kamu juga bisa mencoba melakukan hobi atau kegiatan kreatif. Misalnya, kamu bisa mencoba melukis, menggambar, atau menulis. Kegiatan ini dapat membantu mengalihkan perhatian dan energi dari kebiasaan buruk, serta dapat meningkatkan kreativitas dan imajinasi. Cara lain untuk mengalihkan energi adalah dengan melakukan meditasi atau mindfulness. Meditasi dapat membantu mengalihkan perhatian dan energi dari kebiasaan buruk, serta dapat meningkatkan kesadaran dan ketenangan.
Kamu bisa mencoba melakukan meditasi dengan menggunakan aplikasi atau video panduan, atau bahkan hanya dengan duduk diam dan fokus pada napas. Membangun kebiasaan positif juga sangat penting untuk mengganti kebiasaan buruk. Kamu bisa mencoba membuat jadwal atau rencana harian yang kegiatan positif, seperti olahraga, meditasi, atau kegiatan kreatif. Dengan membuat jadwal, kamu dapat meningkatkan kemungkinan untuk melakukan kegiatan positif dan mengganti kebiasaan buruk. Selain itu, kamu juga bisa mencoba mencari dukungan dari orang lain. Misalnya, kamu bisa bergabung dengan komunitas atau grup yang memiliki tujuan yang sama, seperti meningkatkan kesehatan mental atau mengganti kebiasaan buruk. Dengan memiliki dukungan dari orang lain, kamu dapat meningkatkan motivasi dan kemungkinan untuk sukses. Terakhir, jangan lupa untuk memahami bahwa mengganti kebiasaan buruk tidaklah mudah. Kamu mungkin akan mengalami kesulitan atau kegagalan, tetapi jangan menyerah. Kamu bisa mencoba untuk memahami penyebab kegagalan dan mencari cara untuk mengatasi kesulitan tersebut. Dengan kesabaran dan ketekunan, kamu dapat mengganti kebiasaan buruk dengan kebiasaan positif dan meningkatkan kesehatan mental. Setelah kita membahas tentang cara mengatasi kecanduan dan membangun kebiasaan positif, sekarang mari kita lanjut ke topik yang sangat penting, yaitu mitos seksualitas dan citra tubuh. Kamu pasti pernah mendengar atau melihat konten yang mempengaruhi persepsi kita tentang seksualitas dan citra tubuh. Tapi apa itu sebenarnya? Mitos seksualitas dan citra tubuh adalah sesuatu yang sangat umum dan seringkali tidak disadari. Misalnya, ada anggapan bahwa seseorang harus memiliki tubuh yang sempurna untuk bisa merasa percaya diri atau bahagia. Namun, apa itu tubuh yang sempurna? Apakah itu berarti kita harus memiliki ukuran tubuh tertentu atau memiliki fitur fisik tertentu? Jawabannya adalah tidak. Setiap orang memiliki bentuk dan ukuran tubuh yang unik, dan itu adalah keindahan dari diri kita sendiri. Kamu pasti pernah melihat iklan atau media sosial yang menampilkan orang-orang dengan tubuh yang ideal, tapi apa yang tidak kita lihat adalah bahwa mereka seringkali menggunakan editing atau filter untuk membuat diri mereka terlihat lebih sempurna. Ini bisa membuat kita merasa tidak cukup atau tidak percaya diri dengan tubuh kita sendiri. Namun, aku mau kamu tahu bahwa itu tidak benar. Kamu adalah unik dan spesial dengan tubuhmu sendiri, dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Selain itu, ada juga mitos bahwa seseorang harus memiliki kemampuan seksual tertentu untuk bisa dianggap normal atau seksual. Namun, apa itu kemampuan seksual yang normal? Apakah itu berarti kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan seksual dengan cara tertentu, atau memiliki hasrat seksual yang tertentu? Jawabannya adalah tidak. Setiap orang memiliki kebutuhan dan preferensi seksual yang unik, dan itu adalah sesuatu yang patut dihormati. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi mitos seksualitas dan citra tubuh ini? Pertama, kita harus menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak orang yang merasa tidak cukup atau tidak percaya diri dengan tubuh mereka sendiri, dan itu adalah sesuatu yang normal. Kedua, kita harus berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan dan pengalaman yang unik, dan kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Ketiga, kita harus fokus pada keindahan dan keunikan diri kita sendiri. Kamu adalah spesial dan unik, dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Dengan demikian, aku mau kamu tahu bahwa kamu adalah cukup dan percaya diri dengan tubuhmu sendiri. Jangan biarkan mitos seksualitas dan citra tubuh membuat kamu merasa tidak cukup atau tidak percaya diri. Kamu adalah unik dan spesial, dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Setelah kita membahas tentang cara mengatasi kecanduan dan membangun kebiasaan positif, sekarang mari kita lanjut ke topik yang menarik, yaitu hubungan intelektualitas dengan preferensi fisik. Kamu pasti penasaran,
Apa hubungan antara kecerdasan dan preferensi fisik? Apakah benar bahwa orang yang lebih cerdas memiliki preferensi fisik yang lebih spesifik? Kita sering mendengar bahwa intelektualitas tidak terkait dengan penampilan fisik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi antara kecerdasan dan preferensi fisik. Orang yang lebih cerdas cenderung memiliki preferensi fisik yang lebih spesifik dan selektif. Mereka lebih memperhatikan detail dan memiliki standar yang lebih tinggi dalam memilih pasangan. Salah satu alasan yang mungkin menjelaskan hubungan ini adalah bahwa orang yang lebih cerdas cenderung memiliki kemampuan analitis yang lebih baik. Mereka dapat menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik, termasuk informasi tentang penampilan fisik. Ini membuat mereka lebih selektif dalam memilih pasangan dan memiliki preferensi fisik yang lebih spesifik. Namun, perlu diingat bahwa hubungan antara intelektualitas dan preferensi fisik tidaklah sederhana. Banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi preferensi fisik, seperti pengalaman pribadi, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengeneralisir bahwa orang yang lebih cerdas memiliki preferensi fisik yang lebih spesifik. Kamu mungkin bertanya, apa implikasi dari hubungan ini? Apakah berarti bahwa orang yang lebih cerdas lebih sulit menemukan pasangan? Tidak selalu. Orang yang lebih cerdas mungkin memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dan dapat mengekspresikan preferensi fisik mereka dengan lebih efektif. Ini dapat membantu mereka menemukan pasangan yang lebih sesuai dengan preferensi fisik mereka. Dalam kesimpulan, hubungan antara intelektualitas dan preferensi fisik adalah kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Orang yang lebih cerdas mungkin memiliki preferensi fisik yang lebih spesifik, namun ini tidak berarti bahwa mereka lebih sulit menemukan pasangan. Yang terpenting adalah bahwa kita tidak bisa mengeneralisir dan bahwa setiap orang memiliki preferensi fisik yang unik. Jadi, itulah beberapa kebiasaan simpel yang bisa menghancurkan otakmu. Aku harap kamu sudah paham tentang pentingnya menjaga kesehatan mental dan menghindari kebiasaan yang bisa menghancurkan otakmu. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita untuk mendapatkan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.